Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lilis Meriani, NIM 2020136, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video UTS-MPO saya yang berisi mengenai suatu komoditas yang akan diproduksi secara manufaktur dengan kegiatan dan perencanaan prodi hingga pengendalian produksi. Judul yang saya ambil adalah proses produksi keripik kentang Albaeta ke keripik di Kabupaten Banjarnegara. Kentang merupakan salah satu komoditas yang mempunyai potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Kandungan karbohidrat pada kentang dapat menjadi sumber energi yang mendukung diversifikasi pangan. Produksi kentang di Indonesia paling banyak berada di Pulau Jawa. Produksi kentang di Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat kedua nasional setelah Provinsi Jawa Barat. Daerah penghasil kentang terbesar di Provinsi Jawa Tengah ini adalah Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah produksi mencapai 1.182.188 kuintal. Persiapannya, yang pertama, buah kentang berukuran sedang dikupas dan diiris tipis-tipis, kemudian garam dan minyak untuk menggoreng. Yang kedua, langkah-langkahnya. Pertama, masukkan irisan kentang ke dalam mangkuk berisi air dingin, kemudian ditiriskan dan dibilas. Yang kedua, isi kembali mangkuk dengan air, lalu ditambahkan garam, rendam kentang selama 30 menit. Kemudian tiriskan, bilas, lalu tiriskan lagi. Kemudian tahap ketiga, panaskan minyak di penggorengan hingga suhu 185 derajat Celcius. Kemudian goreng kentang sedikit demi sedikit hingga berwarna coklat keemasan. Angkat dan tiriskan di atas tisu. Lanjutkan hingga selesai, bila perlu bumbui kentang dengan garam. Proses produksi keripik kentang, alurnya. Kemudian proses penanganan bahan baku produksi diawali dari pemilihan bahan baku kentang dari petani. Jenis kentang yang digunakan adalah kentang Agria. Awalnya, bibit kentang berasal dari Belanda. Untuk mendapatkan pasokan, kentang Agraria Albaeta bekerja sama dengan 20 petani. Harga beli kentang Agria juga konstan, dikisarkan 8.000 sampai 9.000. Kentang yang datang ditimbang kembali dan dilakukan sortasi untuk memisahkan kentang yang rusak atau tidak memenuhi standar. Kemudian, kentang yang tidak memenuhi standar ini dibeli dengan setengah harga. Lalu, kentang tersebut disimpan di dalam gudang penyimpan yang gelap karena penyinaran dapat mempengaruhi mutu kentang. Kentang Agria dipilih karena dapat bertahan 3 bulan dan merupakan kentang yang cocok diolah sebagai keripik. Pada tahap ini, kentang dibagi menjadi grade A, grade B, dan grade C sesuai ukuran kentang. Proses produksi selanjutnya berupa proses penggorengan. Kentang diambil tiap 1 krat atau 30 kg untuk dikupas. Pada proses pengupasan, kentang yang cacat juga dipisahkan setelah dikupas. Kentang dicuci sampai bersih untuk selanjutnya ke tahap penggorengan. Pada UMKM Albaeta, terdapat 5 wajan yang digunakan untuk menggoreng dan diisi minyak goreng sampai panas. Setelah panas, kentang dipotong langsung menggunakan pisau pemotong atau pasah di atas minyak panas. Kentang dipotong menjadi tipis dengan ketebalan 2,5 mm. Penggorengan berlangsung selama 5 menit dengan jumlah kentang sekitar 15 buah per penggorengan. Saat penggorengan berlangsung, garam cair dimasukkan ke dalam wajan yang berdiameter 70 cm. Keripik yang sudah digoreng kemudian ditiriskan dan dimasukkan ke dalam spinner yang bergerak dengan kecepatan 700 rpm selama 3 menit untuk memisahkan minyak yang ada di keripik kentang. Keripik kemudian ditampung ke dalam kotak aluminium yang memiliki kapasitas 8 kg sampai penuh agar dapat dilakukan proses selanjutnya, yaitu pengemasan. Kemudian proses pengemasan. Proses pengemasan dilakukan di ruangan terpisah dengan proses produksi. Pada tahap ini dilakukan grading untuk memisahkan keripik kentang.
KW1, KW2, dan KW3. Jenis keripik kentang yang rusak dikategorikan sebagai KW3 dan dipisahkan. Keripik KW3 tersebut merupakan kumpulan dari keripik yang hancur dan gosong. Keripik kemudian dikemas dengan plastik atau dus. Keripik ditimbang sesuai ukuran kemasan, yaitu 100 gram, 250 gram, dan 1,2 kg. Plastik ditutup dengan sealer pada suhu 130 derajat Celcius dan ditekan selama 2 detik agar tertutup rapat. Kelemahan dalam proses ini adalah timbangan yang dipakai masih timbangan analog, sehingga kekurangan neto tidak dapat diukur dengan tepat. Selanjutnya ada pengendalian mutu. Pengendalian mutu atau quality control dalam suatu industri pengolahan dimulai dari pengendalian bahan baku sehingga standar pengiriman produk akhir menurut spesifikasi mutu yang direncanakan atau dalam Prawiyosentono 2007 pada proses produksi keripik kentang Albaeta. Suatu produk dapat dikatakan bermutu baik apabila produk tersebut memenuhi standar produksi yang sesuai menurut UMKM Albaeta. Hasil pengolahan produk makanan ringan keripik kentang pada UMKM Albaeta ini dapat dikatakan baik apabila tekstur, warna, aroma, dan rasa pada produk keripik kentang memenuhi standar yang diterapkan oleh Albaeta dimuat pada tabel. Selanjutnya ada random fluctuation. Saat ini, para produksi keripik kentang menghadapi masalah yang sangat serius untuk kedepannya, yaitu harga kentang yang mengalami fluktuatif. Dari hari ke hari, kecenderungan harga yang terus meningkat. Hal ini menimbulkan masalah baru dan kesulitan bagi para pengrajin dalam menentukan harga jual keripik kentang. Permasalahan atau kesulitan saat ini harus dihadapi oleh para pengrajin keripik kentang, yaitu jika menaikkan atau meningkatkan harga jual keripik kentang, maka daya tarik atau daya beli masyarakat turun, khususnya konsumen yang berpenghasilan sedikit atau berpenghasilan rendah. Namun jika tetap mempertahankan harga jual ini, maka keuntungan yang akan didapatkan atau diperoleh akan semakin berkurang. Begitu pula jika menghentikan produksi, maka akan kehilangan pelanggan atau konsumen, sehingga berakibat hilangnya pendapatan atau penghasilan dari produk ini. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.